Nah, ini prinsip-prinsip yang kita rumuskan, teman-teman. Gimana sih caranya membangun sebuah emotional engagement? Misalnya di rumah, gimana ya supaya saya terkoneksi sama anak? Prinsip yang pertama yang perlu menurut menurut kita yang perlu dibangun adalah perlu niat, termasuk ke anak. Kita pengen deket, kita pengen membangun kehangatan, pengen intimate sama anak pasangan, tapi main handphone mulu. Tapi kalau ditanya jawabnya potong-potong. Jawabnya seperlunya aja. Jadi kita perlu niat dan meniatkan diri. Karena kalau niat aja, percuma kalau kita nggak niatin. Apa sih bedanya? Karena kalau kita niatin, artinya menjadi prioritas. Berarti hal tersebut menjadi sebuah hal yang menjadi penting untuk kita lakukan. Karena kalau nggak penting, nggak akan kita niat dan niatkan. Kalau kita nggak niatkan, nggak menjadi sebuah prioritas. Aku pengen sih deket sama anakku, tapi anaknya jadi curhat sama orang lain. Karena mungkin kita nggak niat. Love languageku adalah. Jadi yang pertama, prinsip yang pertama, supaya kita mampu membangun emotional engagement, salah satunya adalah ada niat dan diniatkan. Jadi niat aja nggak cukup. Yang kedua adalah being presence. Jadi being presence ini bukan kepada gimana ya caranya membangun, tetapi sebuah fondasi sebelum kita lakuin cara langkah-langkahnya di Kangpur nanti. Justru being presence itu sebuah prinsip kalau kita mau emotional engagement, kita perlu hadir sepenuhnya supaya kita benar-benar niat terus dengerin hadir bukan hanya fisiknya. Karena setiap kali entah itu di pelatihan, entah itu di rumah, yang hadir fisiknya, tapi pikirannya masih loncat-loncat kemana? Terdistraksi tadi. Entah ke temennya, ke WA, ke orang lain, termasuk di kantor pun. Nggak sepenuhnya jiwa kita hadir sepenuhnya di sana. Dan ini ada latihannya untuk being presence. Karena being present juga salah satu kompetensi yang perlu dilatih. Nanti kalau ada waktu baru kita latih bareng-bareng. Karena Kang Pur masih akan ngobrolin tentang gimana caranya. Jadi si being presence ini menurutku bukan kepada how-nya, tetapi ini kepada prinsip sebelum melakukan how-nya. Nah, gimana caranya baru akan dijelaskan sama Kang Pur. Silakan Kang Pur. Oke, terima kasih Teis, terima kasih Mas Andra, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Putus-putus kah suara saya? Aman. Aman ya. So, thank you teman-teman. Kalau bicara tentang engagement, saya juga ingin engagement dengan teman-teman. How to present engagement dengan engagement. Mari kita sama-sama tik-tak dengan menulis chat ketika saya diminta. So, teman-teman, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Andra tentang konteksnya dengan AI, dengan digital, dengan geser dari produk ke customer centric. Dan Teis menguatkannya dengan how to engage, how kemudian kita ketika ada dengan orang lain, itu kita not only ada, tapi berada. Not only hadir, tapi menghadiri. Karena ada orang yang ketika kita sama-sama ada di dalam satu tempat, tapi kitanya tidak berada di sana. As we know sama-sama prinsipnya present itu kan fully present, either itu tubuh kita maupun pikiran kita fokus dengan orang lain di sekitar kita. Indikatornya teman-teman sudah tahu, tadi disampaikan juga bagaimana kita bisa melihat, mendengar, terlihat, dan terdengar. Karena boleh jadi nggak kelihatan, jadi nggak kedengeran. Kita sibuk dengan pikiran kita sibuk dengan gadget kita sibuk dengan perasaan-perasaan kita yang akhirnya senses kita berkurang, kita nggak kedengeran. Begitu indikatornya adalah orang nanya, orang ngobrol, padahal udah jelas terdengar, tapi kita respon dengan, hah? Kapur ini, hah? Pernah siapa di antara teman-teman yang kemudian respon pertamanya adalah, hah? Padahal kedengeran itu teh. Pas ditanya, kenapa? Lu tahu nggak apa yang gue tahu sih, tapi kenapa responnya, hah? Mari kita sama-sama istighfari kalau teman-teman masih merespon pertama kali dengan, hah? Astagfirullah. So, teman-teman, bagaimana kita kemudian ketika tadi sudah present, kita mau geser dengan
dari produk ke customer, kita mau kemudian terkoneksi kembali dengan orang lain, how kemudian kita kembali menjadi manusia, menjadi human, yang memang basic needs of human adalah terkoneksi dengan manusia lain. Yang ketika kita kemudian mendapatkan, halo, selamat pagi, Purnama Priyatna. Ya, halo, selamat pagi. Saya tidak mendapatkan respon Anda. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Wah, ini bukan orang. Karena manusia kemampuannya yang tidak bisa dikopi oleh zat atau binatang atau animal atau zat apapun di dunia ini adalah kemampuan dia memberikan arti, kemampuan manusia memberikan makna. Maka bagaimana komunikasi terjadi? Ini mundur dikit sebelum kita masuk ke how to engage, how to make a connection dengan orang lain. Kita tahu ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, ini kan bisa dilakukan oleh AI dengan menyampaikan kata-kata, halo, selamat pagi, Purnama Priyatna. Oke. Saya respon dengan selamat pagi, saya dengar, saya lihat kalau misalnya dia, tapi belum ada video call ya. Ya mungkin ini yang belum belum terjadi. Tapi mungkin boleh di-chat atau Mas Andra tahu nggak, sudah ada belum AI yang pakai video call? Tapi kalau video call dirubah gambar, itu sudah terjadi. Di China, orang video call, seorang ayah di video call oleh anaknya dengan suara dan gambar anak perempuannya. Dan minta ditransfer. Dan terjadi transfer. Itu di Cina apa di drama Korea ya? Tapi katanya di Cina udah ada. Nanti teman-teman yang tahu boleh share. Ketika seseorang berkata-kata dan perilaku, kita menangkap lewat panca indera kita. Kita melihat, kita mendengar. Kemudian apa yang terjadi? Ketika kita melihat, mendengar, kita tayangkan ulang di dalam mana? Di dalam pikiran kita. Kita berikan makna. Ya kemudian dengan makna itu kita respon. Respon dengan apa? Dengan kata-kata dan perilaku lagi. Karena setiap kata-kata dan perilaku yang datang dari orang lain, kita respon dengan kata-kata dan perilaku. Yang kemudian itu juga menjadi sebuah stimulus bagi orang lain. Yang kemudian orang lain pun memberikan makna. Setelah menerima, melihat, mendengar, kemudian dia berikan makna. Maka yang terjadi dalam konteks komunikasi yang engage, yang terbangun koneksi, adalah bukan hanya pertukaran si kata-kata perilaku ini. But yang terjadi adalah pertukaran apa yang ada di dalam isi kepala manusia itu sendiri. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pertukaran maknanya, pertukaran di dalamnya. Pertanyaannya adalah, teman-teman silakan dijawab di chat. Apakah mungkin AI melakukan ini? Mungkin nggak ya? Bisa mungkin aja sih. Nanya sendiri, jawab sendiri. Silakan jawab teman-teman. Mungkin nggak AI menciptakan makna? Mungkin nggak AI melakukan sebuah perenungan? Mungkin tidak AI melakukan sebuah refleksi. Mungkin nggak AI kemudian dengan memikirkan kata-kata saya. Misalnya saya ditagih hutang oleh AI, kemudian saya ngomong, aduh AI, please, sorry, hari ini belum ada, paling besok ya. Aduh, saya ikut merasakan Kang Pur. Nggak gitu, nggak ada. Oh, jangan-jangan di chat ada tulisannya jawabannya iya. Hello, tidak ada berdasarkan logika dan data. Data scientific, yes. Listening, yang lo tidak tadi bagaimana orang benar-benar merasakan bahwa terbangun koneksinya adalah caranya, salah satunya, karena kalau bahas ada rapo, ada dengan cara bertanya untuk membangun koneksi mulai dengan pertanyaan. Kita mau bahas shop dengan how to have a skill listening yang empathetic. Apa sih listening empathetic? Sebelum kita listening empathetic, saya mau kasih tahu bahwa uh, listening itu kan sebagai sebuah core dari keterampilan berkomunikasi. Insya Allah saya yakin teman-teman sepakat. Kemudian juga listening berarti menyimak, bukan hanya mendengarkan. So listening is not hearing. Hearing mendengarkan. Listening menyimak. Menyimak melibatkan mata, telinga, rasa, penciuman, pengecapan, melibatkan panca indera. 5 indera itu terlibat ketika kita benar-benar menyimak seseorang, menyimak musik, menyimak orang makan, menyimak orang bikin kopi di Rotella. Yang hari ini saya bajak
Protel aja karena baristanya sedang istirahat. Listening berarti menyimak, bukan hanya mendengarkan. Kalau kita masih mendengarkan tapi tidak melihat, makanya ada tuh yang mendengarkan tapi tidak melihat. Orang mendengarkan hanya mendengarkan, at the end responnya adalah hah? Memahami kawan bicara dan kawan bicara merasa dipahami. Ini yang kemudian bagaimana kita not only listening, not only bagaimana kita ketika melisten itu kalau kata Teis tadi bukan untuk mereply but to understand for me, but also to make people feel that dia merasa dipahami. That's the difference. Kalau kita mendengar adalah untuk diri kita sendiri, kalau untuk memahami kita sendiri, but memahami yang kita maksud listening yang empatik ini adalah memastikan bahwa bukan hanya saya yang menyimak, tapi juga si kawan bicara saya ikut merasakan ia sedang disimak. And itu berbeda sekali. Pintu masuk menuju representasi, pintu masuk menuju pemaknaan tadi ketika kita listening. Kalau kata Stephen Covey, level of listening itu kan yang pertama ada ignore. Ignore ini teman-teman sudah tahu, tidak mendengarkan, ignoring. Ya, boleh jadi karena nggak berminat, ada sesuatu yang tidak tertarik, ya saya nggak ignore. Atau misalnya ada suara di luar, ya saya ignore. Ini bukan listening, tapi memang yang nggak listening. Yang kedua adalah pretend listening. So, pretend listening adalah pura-pura listening. Apakah pura-pura listening ini terjadi? Terjadi. Dalam beberapa konteks, contohnya saya, boleh jadi ketika saya kerjain, kemudian King Sa anak saya ngajak ngobrol, saya bilang, oh iya, iya King, ya, saya pretend listening. Kita pura-pura mendengarkan. Tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk sopan santun. Ketika ditanya, tadi dengar nggak? Apa maksudnya gimana? Selective listening. We only listen apa yang kita suka, apa yang kita pilih. Dan selective listening ini yang membuat kita kemudian kelihatannya ngedengerin. Kelihatannya orang listen. Ketika kita ngobrol, orang yang selective listening ini mereka menatap kita, mereka mengangguk bahkan, tapi tidak benar-benar mendengarkan karena hanya menyimak hal-hal yang tertarik. Nah, ini terjadi di kelas, sering terjadi di kelas. Orang-orang yang selective listening adalah ia hanya mendengarkan apa yang menarik bagi dia, yang kemudian ketika indikatornya adalah bertanya, jadi saya misalnya menjelaskan dalam waktu 30 menit. Kemudian ada part saya yang 5 menit, ia bertanya sesuatu yang di 5 menit itu, padahal penjelasannya ada di menit-menit sebelumnya, teman-teman. Nah, ini saya melihat bahwa saya menjelaskan hal yang Anda tanyakan itu di awal. Apakah Anda mendengarkan? Oh enggak, saya hanya mendengarkan yang tadi terakhir aja pertanyaan saya di situ. Jadi yang di awal terdengarkah? Ya saya menyimak tapi saya nggak dengerin. Dia hanya select pada apa yang dia suka. Attentive listening adalah seseorang yang mulai nih attend terhadap kata-kata kita, apa yang kita sampaikan, dan mulai ada respon, mulai ada pertanyaan untuk melengkapi, pertanyaan untuk menanyakan ini teh apa, mulai ada koneksi secara kata-kata saja, secara sesuatu yang tidak lengkap, dia pengen lengkapi. Just di permukaan saja untuk ngobrol, chit-chat, dialog, itu mulai dari alternatif. Yang dari awal tadi Mas Andra sampaikan, bagaimana kemudian untuk memahami customer, untuk memahami kawan bicara kita, anak kita, pasangan kita, it's not only butuh attentive listening, teman-teman. Kata Stephen Covey ada yang paling tinggi yaitu empathetic. Meskipun kemudian ditemukan terakhir yang paling tinggi itu namanya sacred listening, just only listen. Empathetic listening, ia melibatkan emosi. Ia melibatkan curious to know what behind the word. Ketika orang mengatakan satu kalimat, kita benar-benar I want to know apa yang menjadi alasan, what the reason. Kita menghadirkan satu rasa di mana listennya kita benar-benar menangkap apa yang dikatakan dan benar-benar ingin tahu apa sih yang jadi latar belakang dari kata-katanya ini. Karena want to know aja. Karena
Karena tadi yang sampai level makna, terjadi pertukaran makna, bukan hanya pertukaran kata-kata dan perilaku. So, teman-teman, dari sini kita lihat bahwa level of listening kita untuk membangun relationship yang tadi customer centric, yang tadi bagaimana kita kemudian begini teman-teman, kan saya tuh setelah belajar komunikasi, sering sharing tentang komunikasi, sering kemudian ngisi sharing di sosial media, bikin konten tentang komunikasi, especially tentang listening. But then, ini cerita sudah sering saya ceritakan, saya saya lagi bikin konten listening teman-teman. Anak saya Kingza bisik dari belakang, papi, bikin konten listening. Sama aku aja nggak pernah listening. Can you imagine teman-teman? Perasaan apa yang kemudian hadir pada saat itu? Ketika anak saya sendiri yang memberikan feedback. Berarti saya nggak membangun koneksi sama anak saya. Kalau kata Mas Andra tadi bilang, oh, anak-anak sekarang gitu. Exactly Mas Andra. Saya punya kegelisahan yang sama dan saya juga ngobrol juga sama Mas Andra, wabil khusus ini anak saya udah 14 tahun Gisa, dan quite challenging. Dan ngomong pendek-pendek, yes. Dan apakah kemudian saya punya pengetahuannya, apakah mengaplikasikan, quite challenging. Saya terus berusaha untuk tampil empatik kayak gimana sih? Ternyata teman-teman, satu yang make difference dengan empathic listening ini. Bagaimana kita kemudian meluruhkan ego kita? Tadi ada yang seri Kaca menyatakan tentang ego. That's true, bahwa orientasi kita bukan tentang untuk diri kita saja, tapi bagaimana kita hadir seutuhnya untuk kawan bicara kita, kan orang lain gitu. Silakan tulis di chat oleh teman-teman. What's your challenge? Ini kenapa saya campur-campur bahasa Inggris ya? Karena baru webinar dengan Mas Indra kemarin atau karena saya lagi di Rotela. Teman-teman, apa tantangan teman-teman ketika kemudian menjalankan atau melakukan listening kepada kawan bicara, kepada pasangan, kepada anak, kepada siapapun? Boleh di-sharing di chat, kolom chat. Saya ganti kacamata karena bolor. Apa tantangan teman-teman dalam listening? Ini Kang Yadi nulis, Kaca, hello. Hello, no. Apa? My distraction right now is Kang Pur Pointer. Kang Pur Pointer what? Why? Good. Kang Pur this pointer what? Teman-teman jika ada pertanyaan, oh oke. Okay. Adakah? What's okay? Judging the kawan bicara. Wah, mencerna asumsi. That's right. Asumsi, mempertahankan konsentrasi, menjadi pendengar yang tak fokus, Kak. Kadang dipanggil kakak. Kadang suka distract sama pikiran-pikiran. Exactly. Menurunkan emosi, monkey voice. Exactly. Di dalam kepala kita teh banyak monkey, guys. Kenapa banyak monkey? Karena di kepala kita ada 10.000 kata-kata yang kita siap punya kompetensi menyerap 10.000 kata-kata. Meanwhile, kawan bicara kita hanya 150 sampai 200 kata per menit. Can you imagine? Banyak kembaliannya. Sehingga ketika saya bicara saat ini, di kepala teman-teman, isi Kang Pur pointernya ya. Oke, thank you yang sudah sharing. Tantangan dalam listening ada banyak. Tentunya teman-teman punya tantangan tersendiri, challenge tersendiri. Beberapa di antaranya tadi ya, teman-teman ada kecepatan antara bicara dan pikiran yang menimbulkan kemudian monkey voice. Why? Karena ada banyak kembaliannya. Bayangkan 10.000 kata lawan 150 sampai 200 kata. Wajar, wajar. Makanya kata Fritz Perl mengatakan, ketika kita mau mendengarkan, mau menyimak seseorang, urusannya sama panca indera, bukan sama mind. Ada mind, alam pikir kita, ada senses. Dan keduanya tidak bisa bekerja optimal. Once kita mind di mind, once kita banyak pikiran, banyak yang kita pikirkan, pendengaran kita, penglihatan kita jadi menurun kemampuannya. Orang bicara bisa nggak keserap. Kenapa? Karena kita ikut mikir. Ketika tadi di kelas ini latihan listening, karena berupaya untuk mengingat dan diminta untuk mengulang kembali kalimatnya. Aduh, Kang Pur, semakin mengingat semakin lupa ya. Iya, rumusnya memang begitu, Kak.
Bagaimana caranya untuk listening, not only hearing, not only mata, tapi bagaimana mendiamkan pikiran. Kata Fritz Perls, lose your mind, come to your senses. Ada lagunya, become to your senses. Ini karena di Rotella jadi pakai nyanyi. Panca indera itu bisa kita aktifkan once karena kita bisa mendiamkan mind. Maka to listen is to stop your mind. Kang Pur nggak bisa, mind nggak bisa, pikirannya tiba-tiba datang aja. Kayak lagi sholat tuh ya teman-teman. Kan sholat juga nggak merem, nggak nutup telinga, right? Bagi yang muslim tuh kalau sholat tetap buka telinga dan juga buka mata. Tetap mendengar, tetap melihat. Challenge-nya ketika sholat khusyuk adalah pikiran-pikiran kita. Apalagi terdengar suara, langsung kita komentarin. Sama ketika kita listen. How to listen, quality of listen is quality of you stop your mind. Caranya gimana? Jangan diservis pikirannya. Terima aja dulu pikirannya. Oke, lu mikirin ini, tapi gue sekarang lagi di depan anak gue lagi di depan pasangan gue mau dengerin pasangan gue. Stop. Stop. Dan it takes, karena ini skill, maka kita perlu repetisi. Latihan aja teman-teman. Tapi prinsip pertamanya, challenge dalam listening adalah karena ada difference antara kecepatan dan juga pikiran. Kebiasaan mendengar dan tidak menyimak, atau kebiasaannya pasif aja, hanya dengar, tidak menyimak secara utuh, tidak melakukan pekerjaan. Karena menyimak ini adalah pekerjaan doing, bukan sesuatu yang pasif diam aja. Kecuali kita memang cuma mau ya for pleasure saja, tidak sedang memahami. Kabur ngapain sih listening untuk memahami? Ya karena kita ingin dipahami. Once kita ingin dipahami, karena kita perlu move duluan. Stephen Covey mengatakan, seek to understand before understood. Tidak memiliki intensi, ada nggak tadi yang dibilang? Ada ya tadi kalau nggak salah, nggak niat aja listen. Gimana saya mau quality of listening? Orang nggak niat. Maka kalau kita mau listen secara empatik, jangan empatik, listen aja dulu. We need to have an intention of intentionality. Apa teh Istri tadi bilang? Apa sih teh? Tolong diulangi teh. Intention apa teh? Aku mah intention and intentionality, Ah, niat dan diniatin. eta. Eta pisan. Niat saja tidak cukup, tapi niat yang diniatkan, guys. Kalau mau listening, tetap niat. Yang listeningnya. Once kita nggak niat, listening, mudah. Nggak akan banyak nangkap. Ego, nah, muncul tuh Kaca. Tadi Kaca ngomong ego, mau koneksi itu ego, merasa sudah paham dan ingin segera menimpali. Kan menimpali itu karena kita ingin paham. Kan kawan bicara kita itu kadang-kadang bicaranya nggak lengkap, ada yang terhapus. Ketika dia terhapus, apalagi kita bicara sama anak, sama anggota tim, yang kita sudah mastery, kan kita pernah jadi anak, jadi kita punya pengalaman. Anggota tim, kan pekerjaan dia dulu yang kerjain gue. Sehingga kita merasa paham, once mereka bicara sama kita cepat-cepat pengen nimpalin karena kita punya solusi, karena kita punya sesuatu yang pengen ditembak. That's ego. Padahal konsepnya bisa beda, kontennya bisa beda, dan kita sedang tidak ingin memahami, kita sedang ingin menimpali. So that's not become an engage. Kang Pur, beda generasi gimana? Mau generasi baby boomer, mau generasi Gen Z, mau generasi apapun, hukum memahami dan dipahami mah, for me gitu teman-teman, sama aja. Gen Z juga, ya kita belajar Gen Z, kenapa sih harus kita yang memahami Gen Z? Kenapa Gen Z yang memahamin gue sih? Ada ke DM, ada keras juga kemarin. Ya, karena kita ingin dipahami sama Gen Z, karena mereka adalah yang kita pimpin. Kalau Gen Z yang mimpin gue, ya dia yang memahami saya. Hukumnya begitu. Kalau mau dipahami, pahami terlebih dahulu. Karena kita mau memimpin dan ingin membawa mereka, ingin memberikan, memfasilitasi mereka, ya kita pahami cara mereka bicara, cara mereka merespon, meta programnya kalau kita bicara meta program. Salah satu yang bisa kita lakukan dan latihkan adalah teman-teman. Cek saja ketika teman-teman ngobrol sama pasangan, ngobrol sama sama anak-anak, anak kita, sama anggota tim, sama rekan kerja, sama kolega. Pastikan kita mengulang kalimat ketika kita mau bertanya misalnya. Kalau latihannya sih di sini, kalau kita latihan di kelas, kan begitu teman-teman. Jadi seseorang bercerita 1 menit, sudah, kemudian gantian. Satu orang bercerita lagi, tadi Anda bercerita tentang itu latihannya teman-teman. Latihan kan biasanya lebih kencang dibanding pada saat lari. Misalnya latihan lari itu latihannya lama.
Tadi ada peserta juga, dia seorang coach, dan dia bilang, coach atlet, dia bilang bahwa latihan itu memang lebih berat dibanding pas pelaksanaan hariannya. Kan latihan, contoh misalnya latihan protop, latihan bicara public speaking yang 12 menit itu, kan latihannya berbulan-bulan. Maka latihan listening pun supaya kita bukan hanya menyentuh level skill, but also attitude. Karena akhirnya, kata-kata Richard Bandler, komunikasi itu not only skill, but also pada ujungnya attitude. Bayangkan teman-teman, berapa banyak yang kita tahu orang tua kita dulu, ayah, ibu, kakek mungkin, mereka berrelationship itu begitu engage ya. Almarhum ibu saya, kalau dulu kan punya kos-kosan, ibu saya itu ada mahasiswa yang keluar. Kemana nak? Keluar bu. Oh keluar, keluar kemana? Ke kampus. Oh ke kampus, kampusnya di mana? Di Unpad. Oh di Unpad, Unpadnya fakultas apa? Fakultas kedokteran. Oh, fakultas kedokteran. Dia sedang melakukan acknowledge. Apakah ibu saya tersertifikasi Michael Hall? Enggak. Belajar skill kompetensi komunikasi? Enggak. But that's attitude. Kemudian kenapa kita jadi perlu berlatih skillnya? Karena kita sudah lack of empathy. Kita sudah abai pada connection. Dan once kita abai pada terkoneksi dengan, terengage dengan human, di rumah, dengan pasangan, anak kita menyaksikan. Kita tahu hukumnya bahwa anak bukan mendengarkan nasihat, tapi dia mencontoh, dia melihat. Kalau melihat papa ibunya yang ngobrol lewat WA, menyelesaikan masalah lewat WA, ya wajar toh. Anak tidak punya contoh, tidak punya modeling. How they listen, how they to present. They don't have model. Maka malam ini mudah-mudahan ada penyadaran buat saya sendiri, teman-teman. Ada baper dikit, ini tuh lagi lumayan, teman-teman. PR kita tuh, kegelisahan saya tuh ya tadi banyak fenomena-fenomena dengan hadirnya digital itu. Please come on, let's get back to become a human, to connect to others. Memberikan sinyal, anggukan, oh oke, Karena tadi di awal tuh prinsipnya, bagaimana kita kalau listen itu bukan hanya memahami, tapi bagaimana kawan bicara kita, anak kita, pasangan kita merasa dipahami. Menjaga kontak mata, mimik tubuh, dan menghadap, menjaga jeda, silent, tidak buru-buru dalam merespon, jeda dulu. Siapa teman-teman yang sudah punya pengalaman ngobrol sama Pak Pras Setia Embrata? Pak Setia Embrata kalau kita ngomong, beliau diam dulu sebelum respon. Kitanya nunggu. Tapi itu adalah latihan dan saya memodel beliau. Iya ya, kita lama-lama banyakan nge-reply, ngerespon, buru-buru pengen nge-reply, nggak listening. Dan it's okay, kalau kita nggak bisa mengulang kalimat, gimana Kang Pur? Tanyakan. Tanyakan something yang kita nggak paham. Jangan memahami dari kepala kita sendiri, tapi kita tanyakan sesuatu yang kita tidak jelas, tidak clear, tidak, kita misalnya yang paling sering dicontohkan kan misalnya saya haus, kita langsung kasih minum, padahal belum tentu hausnya bisa haus kasih sayang, haus apa, ya kita tanyakan, just asking about clarity, what is it, the subject. Sikap saat menyimak, miliki intensi niat tadi, menghadirkan panca indera, mendiamkan pikiran, which is itu tidak mudah, latih untuk mendiamkan pikiran, which is itu tidak mudah juga, hadirkan rasa penasaran, curious to know, know nothing, karena kita banyakkan know everything, gua tahu lebih dari lu. Akhirnya kita jadinya nggak listen, karena kita sudah tahu banyak. Know nothing sebagaimana anak-anak. Makanya anak-anak jenius secara komunikasi. Tereduksi kejeniusannya karena kemudian kita terbanyak distraksi, kita banyak asupan-asupan lain yang kemudian kita jadi nggak punya attitude listening yang baik. Listening is an art that requires attention over talent. Jadi punya perhatian dibanding dengan bakat atau apapun. Semangat dibanding dengan ego. Dan juga kemampuan untuk menghadir dan hadir untuk orang lain dibanding untuk diri sendiri. Kata Dean Jackson. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau non, Mas Andra, Teis, terima kasih. Silakan kembali jam 9. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau